Halo semuanya, kalau kamu belajar bahasa Jepang, kamu pasti tahu kata anata kan? Artinya, tentu saja kamu atau Anda. Banyak orang mungkin berpikir bahwa anata itu kata ganti orang kedua yang paling umum dalam bahasa Jepang. Tapi, orang Jepang hampir nggak pernah pakai ini dalam kehidupan nyata. Dan bukan cuma jarang dipakai, kata anata sebenarnya bisa terdengar kasar atau tidak sopan. Anjay, kok bisa gitu ah? Kalau nggak boleh pakai anata, terus harusnya gimana dong? Yuk, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita mulai dari kesimpulannya dulu. Alasan kenapa anata bisa terdengar tidak sopan adalah karena kata ini memberi kesan bahwa kamu bukan bagian dari kelompok saya. Secara etimologi, anata berasal dari arti orang di sana. Dalam bahasa Indonesia bisa dibilang seperti orang sana atau dia yang jauh di sana. Artinya secara tidak langsung kamu menyampaikan bahwa lawan bicaramu itu bukan bagian dari sisi kita, bukan satu komunitas denganmu. Jadi saat kamu bilang anata, orang Jepang bisa merasa seperti kamu bilang, saya merasa ada jarak antara kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, tapi di Jepang, kan pasangan suami istri sering saling memanggil anata. Bagus, yuk kita jawab pertanyaan ini. Kesimpulannya adalah, penggunaan anata oleh pasangan itu hanya umum di drama. Memang ada orang yang memakainya juga di dunia nyata, tapi jumlahnya sedikit sekali. Seperti yang kalian lihat di grafik ini, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar menggunakan kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kita sudah tahu bahwa anata jarang dipakai dan bahkan bisa terkesan kasar. Lalu kalau nggak boleh pakai anata, kita harus pakai apa? Jawabannya adalah tidak ada pengganti langsung yang cocok. Dalam bahasa Jepang, penggunaan kata ganti orang kedua memang diusahakan untuk dihindari. Makanya kita harus pakai cara lain. Berikut ini 3 cara yang bisa kamu gunakan dari yang paling direkomendasikan. Yang pertama itu, gunakan nama ditambah sam. Kalau kamu tahu nama lawan bicara, selalu gunakan nama mereka. Boleh juga pakai nama panggilan atau nickname. Yang kedua, gunakan jabatan atau peran sosial. Kalau kamu tidak tahu namanya tapi tahu jabatannya, misalnya sensei, otosan, bucho, maka sebut saja peran tersebut. Yang ketiga, tidak usah pakai kata ganti sama sekali. Kalau kamu nggak tahu nama dan peran sosialnya, hapus saja subjeknya. Daripada bilang anata, jauh lebih baik tidak bilang apa-apa. Orang Jepang akan tetap paham dari konteksnya. Nah, itu dia penjelasan untuk kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.